selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Maze Runner. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang berupaya memecahkan jalan keluar dari perangkap labirin raksasa. Kisahnya bermulai ketika seorang remaja laki-laki terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah lapangan berdinding tinggi. Pemuda ini terbangun tanpa ingatan apapun kecuali namanya. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, Thomas sedang berada di sebuah box jaring. Dia terlihat bingung dan berteriak meminta tolong. Box yang bergerak kemudian berhenti dan terbuka. Dia disambut banyak orang yang tidak dia kenal. Thomas berusaha melarikan diri dari tempat itu. Orang-orang di sana menertawakannya. Thomas melihat di sekitar tempat itu terbentuk dari dinding tinggi. Thomas kemudian dikurung. Dia didatangi seorang pria yang bernama Albi. Albi bertanya siapa Thomas. Thomas bilang dia tidak bisa mengingat apapun. Albi bilang dia akan mengingat namanya 1 atau 2 hari lagi dan itu terjadi pada semua orang di sana. Albi menunjukkan tempat itu pada Thomas. Albi bilang apapun yang mereka perlukan, kotak menyediakan. Setiap bulan, kotak mengirim persediaan segar dan anak baru. Albi tidak mengetahui siapa yang melakukan itu semua. Seorang pria yang bernama Newt mendatangi Albi dan Thomas yang sedang mengobrol. Albi bilang mereka punya 3 peraturan. Yang pertama, lakukanlah tugasnya. Yang kedua, jangan lukai glider lainnya. Dan yang terpenting, jangan ke tembok itu. Seorang anak muda mengejar Thomas karena dia melihat Thomas mendekati tembok itu. Thomas ingin melihat-lihat. Anak muda yang bernama Chuck bilang kalau Thomas boleh melihat apapun yang dia mau, tapi tidak boleh keluar ke sana. Kemudian terlihat ada 2 orang pria yang keluar dari labirin atau tembok itu. Mereka adalah pelari dan mereka mengenal labirin lebih dari siapapun. Thomas semakin penasaran dengan labirin itu. Chuck berusaha menahan Thomas. Saat Thomas mendekat pada pintu masuk labirin, seorang pria datang dan mendorong Thomas. Saat terjadi keributan, tiba-tiba terdengar suara dari dalam labirin. Pintu labirin itu tiba-tiba tertutup. Pada saat malam tiba, semua orang sedang menikmati acara api unggun. Thomas mengobrol dengan Newt. Newt memperkenalkan pelari yang bernama Minho. Dia adalah kepala pelari. Mereka telah memetakan dan mengingat jalan labirin itu selama 3 tahun. Namun mereka tidak mendapat hasil apapun karena labirin itu terus berubah setiap malam. Tidak ada yang selamat melewati malam di labirin. Mereka memanggil makhluk dalam labirin itu dengan Griever. Tidak ada yang pernah melihat Grievers hidup-hidup dan menceritakannya. Newt memperkenalkan Thomas pada orang-orang di sana. Semua orang bersorak untuk Thomas dan pria yang mendorong Thomas tadi. Pria itu bernama Gali. Gali menyuruh Thomas mendorong Gali keluar dari lingkaran dan bertahan lebih dari 5 detik. Namun Thomas diserang dan terjatuh. Gali terus memanggil Thomas dengan panggilan anak baru. Thomas menyuruhnya untuk berhenti memanggilnya itu. Orang-orang di sana terus mengejek Thomas.
Thomas berusaha melawan Gali dan membuatnya terjatuh. Namun, Gali membalas Thomas. Saat Thomas terjatuh, dia langsung mengingat namanya secara tiba-tiba. Semua orang di sana menyambutnya. Dan ternyata pertarungan itu sengaja dilakukan agar Thomas bisa mengingat namanya. Tiba-tiba terdengar suara dari labirin dan itu adalah suara Griefer. Thomas sedikit mengingat apa yang terjadi tepat sebelum dia ke tempat itu. Albie mengajak Thomas ke suatu tempat. Albie memberikan sebuah pisau pada Thomas. Thomas kemudian mengukir namanya pada dinding dengan pisau itu. Lalu dia bertemu dengan Ben dan Thomas diserang tiba-tiba oleh Ben. Thomas terus berlari melarikan diri dan meminta tolong pada yang lain. Ben disengat. Albie bilang itu disebut perubahan. Itu terjadi saat seseorang disengat. Thomas memberitahu kalau Ben bilang dia melihat Thomas dan itu semua adalah kesalahan Thomas. Orang-orang membawa Ben ke depan pintu labirin. Sepertinya Ben akan dibiarkan mati dalam labirin dan diserang Griefer. Ben telah berhasil dimasukkan pada labirin dan pintu labirin tertutup. Thomas terbangun dari tidurnya karena memimpikan hal-hal yang terjadi sebelum dia datang ke tempat itu. Tempat itu terjadi hujan deras. Albie dan Minho masih belum kembali dari labirin. Semua orang menunggu di depan labirin, namun Minho dan Albie tidak kunjung kembali. Pintu labirin hampir tertutup, dan terlihat Minho sedang membopong Albie yang terluka. Thomas kemudian berlari untuk menolong, namun pintu labirin tertutup dan Thomas tidak bisa keluar lagi. Albie ternyata juga disengat. Minho dan Thomas membawa Albie ke tempat lain. Thomas terus mau menyelamatkan Albie dan tidak mau meninggalkannya begitu saja. Namun Minho kesal karena tidak ada jalan keluar lagi. Minho dan Thomas mengikat tubuh Albie pada sebuah tembok untuk menyembunyikannya. Namun saat sedang melakukan itu, Griefer datang. Minho meninggalkan Thomas sendiri. Thomas terus menahan tali itu agar Albie tidak terjatuh dan dia berhasil. Thomas hampir diserang Griefer dan dia melarikan diri. Thomas terus dikejar Griefer. Thomas tidak ada jalan lain lagi dan melompat pada sebuah dinding. Dia kemudian diserang. Namun Griefer terjebak dan Thomas menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dan dia bertemu dengan Minho. Thomas menjebak Griefer dan membuat satu Griefer terjepit pada pintu labirin. Paginya, Thomas dan Minho berhasil keluar dengan Albie. Gali berencana menghukum Thomas karena telah membunuh Griefer, namun yang lain tidak setuju. Minho menceritakan apa yang telah Thomas lakukan untuk menyelamatkan Albie. Minho kemudian memilih Thomas sebagai pelari. Mereka mendapat sebuah kotak dan dalam kotak itu ada seorang wanita. Tangan dari wanita itu memegang sebuah surat pendek bertuliskan kalau dia adalah orang yang terakhir selamanya. Saat wanita itu sadar, dia menyebut nama Thomas. Namun, Thomas tidak mengenali wanita itu. Thomas mau kembali ke labirin karena dia mau mencari tahu apa yang akan mereka hadapi. Minho akan menemani Thomas dan diikuti oleh beberapa orang lain yang akan membantu mereka. Mereka menemukan jasad Griefer yang telah mati. Mereka berusaha menarik Griefer yang terjebak itu. Mereka menemukan sesuatu pada jasad Griefer dan ada angka 7 pada alat itu. Lalu setelah menemukan itu, mereka kembali. Gali bersikeras mau menghukum Thomas karena telah melanggar aturan. Di samping itu, semuanya setuju kalau Thomas menjadi pelari. Minho membawa Thomas ke dalam hutan
dan menunjukkan pola labirin yang dia buat. Tahun lalu, saat menjelajah labirin, Minho menemukan angka-angka pada dinding, bagian 1 sampai bagian 8. Minho telah menghafal pola labirin yang akan terbuka karena polanya selalu sama. Wanita itu telah bangun dan terus melempar sesuatu pada orang di sana. Thomas menghentikannya. Wanita itu sudah memegang pisau dan menanyakan dia di mana. Wanita itu bernama Teresa. Dia mengingat namanya. Thomas terus berusaha menenangkan Teresa dan mengambil pisaunya. Teresa mengingat sebelum dia di sana, dia seperti tenggelam, ada wajah-wajah yang menatapnya, dan suara seorang wanita yang mengatakan hal yang sama, yaitu Wicked itu baik. Thomas juga sering memimpikan hal itu. Dia juga melihat ada Teresa di sana. Teresa memberikan sebuah alat yang berisi cairan kepada Thomas. Thomas mau menyuntikkan Albi cairan itu karena mungkin itu bisa menyelamatkannya. Saat dia disuntik, Albi yang tadinya memberontak langsung menjadi tenang. Gali membenci Thomas karena saat Thomas datang, keadaan semakin memburuk. Chuck mendatangi Thomas yang mendapat hukuman dikurung dan memberinya makanan. Chuck memberikan sebuah boneka kayu kecil pada Thomas karena Chuck tidak mengingat orang tuanya, dan kalau Thomas menemukan jalan keluar, dia mau Thomas memberikan itu pada orang tuanya. Thomas mengembalikan itu pada Chuck dan Thomas berjanji dia akan mengeluarkan semua orang dari sana. Pagi tiba, Minho dan Thomas sudah bersiap untuk masuk dalam labirin dan mengitari labirin lagi. Mereka pergi ke dalam labirin yang ada angka 7 dan seharusnya itu tidak terbuka dalam beberapa minggu, namun itu terbuka saat mereka mendatanginya. Tempat itu ada alat besi yang disebut pisau. Mereka menemukan pakaian milik Ben di sana. Tiba-tiba terdengar sesuatu dari alat yang mereka temukan pada Griefer. Thomas merasa alat itu memberi jalan untuk mereka. Mereka kemudian mendatangi sebuah tempat yang bahkan belum pernah Minho datangi, dan ada pintu terbuka. Mereka sempat masuk dan melarikan diri karena tempat itu akan tertutup lagi. Minho dan Thomas terus berlari melarikan diri. Tempat itu bergerak semuanya. Mereka berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari tempat itu. Albi telah menyadarkan diri. Albi bilang mereka tidak bisa keluar dari sana. Albi bilang dia mengingat Thomas. Thomas adalah orang kesukaan mereka. Albi melontarkan pertanyaan yang membuat Thomas bingung. Pada malam tiba, pintu labirin tidak mau menutup. Semua sisi pintu labirin terbuka. Terlihat banyak Griefer yang mau menyerang mereka. Semua orang di sana berusaha menyelamatkan diri. Griefer terus mengincar orang-orang di sana. Mereka berusaha bersembunyi dan melarikan diri dengan hati-hati. Ada beberapa yang tewas dan diserang oleh Griefer. Albi diserang. Thomas berusaha menyelamatkannya namun gagal. Tempat tinggal mereka porak-poranda dan terbakar. Gali menyalahkan Thomas karena membuat Griefer datang. Thomas menyuntik dirinya sendiri agar bisa mengingat apa yang sebelumnya terjadi. Gali mengambil alih. Mereka disuruh ikut dengannya atau diusir bersama dengan Thomas. Thomas bilang tempat itu adalah tempat ujian. Mereka memberi tantangan pada orang-orang yang ada di sana. Mereka bereksperimen pada orang di sana. Thomas adalah salah satu orang yang memasukkan mereka ke sana.
Thomas bekerja untuk mereka. Teresa juga bekerja dengan orang-orang itu. Newt menguatkan Thomas dan menyuruhnya untuk tegar dan akhiri apa yang telah dia perbuat. Orang-orang di sana berusaha membela Thomas. Namun, Gally bersikeras untuk mengikat Teresa dan Thomas. Saat Thomas akan diikat, dia langsung menyerang. Dan Minho, Teresa juga membantunya. Satu persatu orang di sana mengikuti Thomas. Namun, Gally tidak mau ikut dengan Thomas. Mereka mulai menelusuri labirin dan menemukan Griever. Thomas membuat rencana dengan yang lain dan bekerja sama untuk membunuh Griever. Banyak Griever datang menyerang mereka. Chuck dan Teresa berhasil membuka pintu yang lain. Namun, mereka membutuhkan kode labirin untuk membuka pintu itu. Saat Minho hendak memberitahu, dia hampir diserang. Namun mereka berhasil dan Griever itu mati. Mereka masuk pada ruangan labirin lain. Mereka masuk pada sebuah pintu bertuliskan exit. Dalam ruangan itu banyak orang yang telah mati. Tempat itu adalah tempat di mana orang yang mengirim mereka mengawasi orang-orang yang dikirim dalam labirin itu. Thomas memutar sebuah video dari seorang direktur operasi Departemen Bencana Kematian Dunia atau WICID. Wanita itu bernama Dr. Ava. Dokter itu bilang kalau mereka melihat rekaman itu, berarti mereka telah berhasil menyelesaikan ujian labirin. Dokter itu melanjutkan, dia memastikan apapun yang telah mereka lakukan pada orang-orang itu semuanya demi suatu alasan. Mereka mungkin tidak mengingatnya, namun matahari telah menghancurkan dunia. Miliaran nyawa telah tewas dan penderitaan dalam skala dunia. Namun yang akan datang selanjutnya lebih besar. Mereka menyebutnya flare. Virus mematikan yang menyerang otak. Virus itu ganas dan tidak bisa diprediksi. Bahkan tidak bisa disembuhkan. Pada akhirnya ada generasi baru yang bisa bertahan dan menemukan obatnya. Namun menemukannya tidak mudah. Yang mudah harus diuji bahkan dikorbankan. Di akhir video, dokter itu menembak dirinya sendiri. Kemudian ada sebuah pintu terbuka. Mereka berencana masuk ke dalam sana. Namun tiba-tiba ada Gally datang. Ternyata Gally telah disengat. Gally bilang mereka tidak boleh keluar dan pergi. Gally menodongkan pistol pada Thomas. Thomas berusaha menenangkan Gally agar tidak menembak. Minho melempar pisaunya pada Gally. Ternyata Chuck tertembak oleh pistol Gally. Chuck memberikan boneka kayu itu pada Thomas, lalu dia mengucapkan terima kasih. Dan Chuck tewas. FBI mendatangi tempat itu dan menyelamatkan mereka. Mereka dijemput oleh helikopter. Dokter itu ternyata tidak mati. Dokter itu mau melanjutkan dan memulai tahap 2. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.